Jangan menghina keimanan orang lain. Pada waktu Nabi Muhammad menceritakan kisah perjalanan yang ajaib dalam peristiwa Isra Mi'raj kepada kaumnya yang terdiri atas orang-orang Quraisy, penduduk Mekah terpecah menjadi 3 golongan. Sebagian besar adalah orang-orang kafir yang makin tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahkan menganggapnya gila. Golongan kedua tadinya orang-orang beriman, tetapi kemudian murtad begitu mendengar Nabi bercerita yang bukan-bukan dan tidak masuk akal. Hanya sebagian yang makin kuat imannya, antara lain sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ada yang bertanya kepadanya, apakah Abu Bakar mempercayai keterangan Nabi Muhammad yang mustahil itu? Sahabat tersebut menjawab, lebih dari itu. Kalau yang bercerita Nabi Muhammad, aku pasti percaya. Akibat keadaan yang menyedihkan itu, Nabi dengan sedih terduduk di depan Ka'bah sambil memikirkan kaumnya yang keras kepala. Ia sangat kasihan kepada mereka. Bagaimana nasib orang-orang kafir itu di akhirat kelak kalau terus-terusan membangkang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datanglah salah seorang pemuka Quraisy, anak muda yang berbadan tinggi besar, seraya menghardik. Ia bertanya kepada Nabi, "Aku dengar kau baru terbang ke langit, hai Muhammad." Nabi mendongak dan menyaut ramah, "Tidak, aku baru saja diperjalankan oleh Allah untuk menghadap ke hadiratnya." "Pokoknya kamu mengaku baru terbang ke langit, bukan?" desak orang musyrik itu. "Coba aku ingin melihat buktinya." "Apa maksudmu?" tanya Nabi. "Berdirilah kamu Muhammad," hardik orang itu. Nabi menurut, ia pun berdiri sebab Nabi ada pemimpin yang sangat sabar dan tasamuh, penuh toleransi kepada siapa saja. "Angkat sebelah kakimu yang kanan," perintah pemuda jago itu dengan kasar dan kurang ajar. Nabi tetap menurut. Diangkatnya kakinya yang kanan. "Sekarang angkat pula kakimu yang kiri. Yang kanan jangan diturunkan," lanjut si kafir itu. Nabi menjawab dengan rendah hati, "Bila ku angkat pula kaki yang kiri, sedangkan yang kanan masih di atas, aku bakal jatuh terguling." Hahaha. Orang kafir itu tertawa tergelak-gelak dengan nada mengejek dan penuh kemenangan. "Mengapa engkau tertawa?" tanya Nabi. "Inilah buktinya bahwa engkau pembohong besar. Mengangkat 2 kaki dari atas tanah 1 jengkal saja tidak mampu, apalagi terbang ke langit." Nabi masih tetap tenang ketika ia berkata, "Barangkali kalau kau ingin bukti lebih lanjut, datangilah sahabatku Ali bin Abi Thalib. Dia masih muda dan sebaya denganmu. Mungkin dia bisa menerangkan yang cocok dengan keinginanmu tentang perjalanan Isra Mi'rajku." "Baik, aku akan datangi dia," kata orang kafir itu. Maka dicarilah sahabat Ali oleh orang musyrik yang sombong dan kasar itu. Waktu itu Ali sedang berkumpul bersama beberapa sahabat lainnya. Orang kafir itu memanggil Ali dan Ali mendekatinya. "Ada perlu apa kau panggil aku?" tanya Ali. "Begini," jawab si kafir. "Aku baru saja mendatangi saudaramu yang gila itu, Muhammad. Aku tanya, apakah betul dia baru terbang ke langit? Dia menjawab betul. Kusuruh buktikan dia dengan cara mengangkat kedua kakinya bersama-sama, 1 jengkal saja dari atas tanah. Dia menjawab tidak bisa. Aku ejek dia, aku tertawakan dia, lalu aku disuruhnya datang kepadamu. Katanya kamu dapat menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj kepadaku lebih terang lagi. Apa benar?" Mendengar perkataan orang itu, Ali tidak menjawab sepatah kata pun. Ia dengan cepat mencabut pedangnya. Orang kafir itu kebingungan. Dalam hati ia bertanya sendiri, mengapa Ali mencabut pedangnya? Maka dia pun bergerak sigap hendak mengeluarkan goloknya. Namun, gerakannya tidak cukup cepat dibandingkan dengan ketangkasan Ali melayangkan pedangnya ke leher orang kafir itu. Darah muncrat, lalu matilah orang kafir tersebut seketika itu juga. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu cepat-cepat mendatangi Ali bin Abi Thalib. Mereka menegur dengan keras, "Ali, alangkah gegabahnya kamu, kejam kamu. Bukankah Rasulullah menyuruhmu menerangkan kepadanya tentang peristiwa Isra Mi'raj, bukan untuk membunuhnya?" Ali seraya mengusap darah yang mengotori pedangnya menjawab dengan tenang, "Rasulullah sendiri yang bercerita." Orang kafir itu tidak percaya, malah menghina mengejeknya. Padahal Rasulullah yang mengalami peristiwa itu sendiri.
Berarti keterangannya lebih jelas dan gamblang daripadaku. Tutur kata, beliau juga halus dan sopan dibandingkan dengan diriku. Ceritanya lebih terperinci karena beliau yang mengetahui rahasia Isra Mi'raj dengan pasti. Apalagi kalau Ali bin Abi Thalib yang bercerita, tak bakal dia percaya. Kedatangannya bukan sekedar ingin bertanya untuk mencari tahu. Kedatangannya hanyalah untuk mengejek dan menghina keimanan kita. Maka satu-satunya jalan agar dia percaya, mati dulu. Baru dia tahu terhadap perkara-perkara gaib selama ini. Para sahabat akhirnya mengangguk-angguk menyetujui pendirian Ali bin Abi Thalib. Karena agama memang merupakan pegangan hidup yang tidak layak dijadikan sebagai bahan penggunjingan atau ejekan. Umat Islam dilarang menghina atau mencecah orang-orang yang tidak beragama Islam. Meskipun yang mereka sembah dan tempat mereka meminta bukan Allah. Itulah ajaran Al-Quran. Karena itu, para sahabat Nabi pun tidak rela agama mereka diejek dan dicaci oleh orang lain. Apalagi menghina pemimpin mereka yang jujur dan terpercaya, Nabi Muhammad SAW, yang bergelar Al-Amin, artinya orang yang senantiasa setia kepada amanah, kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.